Soal nomor 1. Perhatikan dua fenomena akibat perubahan sosial berikut ini. Yang pertama, pemerintah mengkonversikan BBM menjadi gas dengan cara mensosialisasikan tabung gas ke masyarakat. Namun, berhubung sebagian masyarakat belum siap terkait dengan kenyamanan dan keamanan penggunaan tabung gas, maka masyarakat kebanyakan menolak konversi tersebut. Yang kedua, ada orang desa yang datang ke tempat dengan fasilitas AC, sedang kedapatan merokok, yang sebenarnya hal ini tidak boleh dilakukan pada ruangan ber-AC. Berdasarkan kedua gejala tersebut, pernyataan yang benar adalah A. Gejala 1 dan 2 itu merupakan contoh cultural shock. Yang B, gejala 1 dan 2 merupakan contoh cultural lag. Yang C, gejala 1 itu merupakan contoh cultural lag dan gejala 2 merupakan contoh cultural shock. D, gejala 1 itu merupakan contoh cultural shock dan gejala 2 merupakan contoh cultural lag. Kira-kira yang mana teman-teman jawaban yang paling tepat untuk kedua gejala tersebut? Yaps, betul banget. Yang D, gejala 1 itu merupakan contoh cultural shock dan gejala 2 merupakan contoh cultural lag. Pembahasannya, gejala pertama telah menggambarkan adanya cultural shock, bahwa masyarakat mengalami masa transisi dengan perasaan-perasaan unik yang timbul dalam diri masyarakat setelah memasuki suatu kebudayaan baru. Maksudnya adalah ketidaksiapan masyarakat akan masuknya budaya baru, sehingga terjadilah penolakan terhadap unsur budaya baru yang masuk. Kemudian pada gejala 2 nih, itu kan menggambarkan adanya cultural lag, yaitu kondisi yang terjadi karena unsur-unsur kebudayaan tidak dapat berkembang secara bersamaan. Salah satu unsur kebudayaannya berkembang sangat cepat, sedangkan unsur yang lain itu akan mengalami ketinggalan. Makanya jawaban yang paling tepat yang D, gejala 1 itu merupakan contoh cultural shock dan gejala 2 itu merupakan contoh cultural lag. Gitu ya teman-teman. Lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan contoh perubahan yang berpengaruh besar adalah A. Perubahan undang-undang langsung, B. Perubahan sistem perdagangan, C. Perubahan sistem perekonomian dari agraris ke industri, D. Perubahan model pakaian dan aksesoris. Kira-kira mana nih yang termasuk contoh perubahan yang berpengaruhnya itu sangat besar? Betul banget. Yang C, perubahan sistem perekonomian dari agraris ke industri. Pembahasannya, salah satu bentuk perubahan sosial itu berupa perubahan besar. Perubahan besar itu merupakan perubahan yang memiliki pengaruh atau dampak besar bagi masyarakat luas karena melibatkan aspek-aspek kehidupan dan lembaga kemasyarakatan. Misalnya pembangunan sektor industri di perdesaan itu dapat mempengaruhi kondisi masyarakat di sekitarnya. Hal ini dapat membuat masyarakat perdesaan yang umumnya bekerja di sektor pertanian atau masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang bekerja di sektor industri atau pabrik. Gitu ya teman-teman. Mantap ya. Semisal nanti ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Kondisi penduduk dengan masyarakat yang berasal dari latar belakang budaya, ideologi, dan ras yang berbeda memang dapat menimbulkan konflik horizontal. Akan tetapi, keadaan yang demikian juga dapat menjadi faktor pendorong perubahan sosial
ke arah yang lebih baik. Faktor pendorong perubahan sosial yang ditunjukkan pada penjelasan tersebut adalah A. Difusi budaya, B. Penemuan baru, C. Heterogenitas masyarakat, D. Konflik sosial. Yang mana teman-teman faktor pendorongnya? Yaps, betul banget. Yang C. Heterogenitas masyarakat. Pembahasannya masyarakat heterogen atau bisa juga disebut dengan masyarakat majemuk menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, masyarakat heterogen adalah masyarakat yang ada di Indonesia, terdiri dari berbagai suku, bangsa, ras, agama, dan budayalah, yang menjadikan bahwa Indonesia adalah negara yang heterogen. Penduduk yang heterogen sering mengalami konflik sosial, sehingga mendorong perubahan sosial secara cepat. Makanya jawaban yang paling tepat yang C, teman-teman. Gitu ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke topik berikutnya. Ini mengenai faktor penyebab eksternal perubahan sosial. Hubungan sosial yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat membuat kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya bertemu dalam proses sosial, baik bertemunya secara asosiatif atau disosiatif. Hal tersebut merupakan faktor eksternal perubahan sosial berupa A. Akulturasi budaya, B. Asimilasi budaya, C. Pengaruh kebudayaan lain, D. Eksklusivitas budaya. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Coba dilihat dulu. Betul banget, yang C. Pengaruh kebudayaan lain. Pembahasannya, pengaruh yang terjadi pada kebudayaan masyarakat lain adalah salah satu penyebab adanya perubahan sosial atau eksternal. Hal ini disebabkan karena hubungan sosial selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, sehingga kebudayaan satu dengan kebudayaan lainnya itu akan bertemu dalam proses spasial. Baik bertemunya itu bisa secara asosiatif ataupun disosiatif. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang memiliki perbedaan latar belakang budaya tersebut pada dasarnya menjadi penyebab perubahan sosial dan budaya. Berdasarkan penjelasan tadi, makanya jawaban yang paling tepat yang C, teman-teman. Sampai sini masih oke ya, teman-teman? Sip? Oke. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe ya sekarang agar teman-teman nggak ketinggalan video-video dari kita. Kita lanjut lagi. Masih semangat ya? Oke. Berikut ini yang merupakan definisi perubahan sosial menurut Kingsley Davis adalah A. Ketika perubahan sosial terjadi, maka salah satu kondisi yang berubah dari masyarakat adalah struktur dan fungsi sosial. B. Perubahan yang terjadi pada berbagai lembaga masyarakat dalam suatu masyarakat, termasuk dalam hal nilai sosial, sikap, dan pola perilaku antara kelompok-kelompok masyarakat. C. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. D. Perubahan yang mencakup unsur-unsur kebudayaan, baik material maupun imaterial, yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Kira-kira apa nih pengertian yang disebutkan oleh Kingsley Davis? Betul banget, yang A. Ketika perubahan sosial terjadi, maka salah satu kondisi yang berubah dari masyarakat adalah struktur dan fungsi sosialnya. Pembahasannya, seorang ahli sosiologi asal Amerika Serikat, Kingsley Davis, dalam bukunya yaitu Human Society, mendefinisikan perubahan sosial itu sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Artinya apa? Artinya yang berubah di sini adalah susunan
atau pola hubungan dalam masyarakat dan bagaimana mereka menjalankan peran dalam kelompoknya. Gitu ya teman-teman. Kita coba lagi. Oke. Sekarang kita ke topik kondisi geografis dunia. Coba lihat peta-peta lagi teman-teman. Perhatikan gambar berikut ini. Hewan yang dapat ditemukan pada wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X adalah A. Singa, B. Armadillo, C. Bison, D. Orangutan. Kira-kira kalau di benua itu teman-teman bisa menemukan hewan apa? Betul banget, yang A. Singa. Pembahasannya, wilayah yang ditunjukkan oleh huruf X itu adalah benua Afrika. Yaps. Wilayah ini memiliki hewan bertipe Ethiopia. Fauna Ethiopia ini tersebar di wilayah Afrika, Pulau Madagaskar, dan sebagian wilayah Asia Barat. Beberapa jenis hewan yang termasuk dalam tipe ini adalah zebra, jerapah, gajah, singa, cheetah, hiena, kuda Nil, dan lain-lain. Makanya jawaban yang paling tepat yang A teman-teman, singa. Oke ya, lanjut lagi. Kita ke soal nomor 7. Negara di kawasan Timur Tengah didominasi oleh lahan kering dan tandus, sehingga sulit dijadikan sebagai lahan pertanian. Namun, negara-negara di kawasan ini cenderung memiliki pendapatan yang tinggi, seperti Arab Saudi dan Yordania. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Banyak mengembangkan tenaga nuklir, B. Kegiatan wisata gurun, C. Kaya akan sumber daya alam migas, dan D. Peternakan hewan unta. Apa sih faktor yang menyebabkan Arab Saudi dan Yordania itu memiliki pendapatan yang tinggi? Betul banget, yang C, kaya akan sumber daya alam migasnya. Pembahasannya, kawasan Timur Tengah meliputi negara-negara yang berada di wilayah Asia bagian barat dan Afrika bagian utara. Sebagian besar wilayah ini memiliki kondisi lahan yang kering dan tandus. Namun, negara-negara di kawasan ini umumnya memiliki cadangan minyak yang sangat banyak. Hal ini disebabkan oleh proses geologis yang terjadi di kawasan ini, di mana sebagian besar batuan yang berada di sana adalah batuan karbonat yang tersusun dari hasil sedimentasi sisa-sisa hewan laut. Sisa-sisa hewan laut ini mengalami proses menjadi minyak bumi karena mendapatkan tekanan tinggi dan panas dari dalam bumi. Cadangan minyak bumi yang tinggi menjadikan sebagian besar negara di kawasan Timur Tengah itu memiliki pendapatan yang tinggi. Yuk ikuti giveaway dari Otak Kencer ini. Caranya gampang banget. Silahkan teman-teman klik video di bagian atas ini, udah ada linknya ya. Tonton videonya sampai akhir dan ikuti giveaway Otak Kencer ini, karena gampang banget syaratnya dan hadiahnya cukup menarik, yaitu power bank dan voucher 50.000. Bisa pilih mau pulsa atau GoPay atau OVO, pilih sesuka teman-teman semuanya. Ikuti giveaway-nya dan menangkan hadiahnya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Salah satu negara maju yang ada di benua Asia adalah Jepang. Faktor yang menjadikan negara ini menjadi negara maju adalah A. Angka harapan hidupnya tinggi, B. Angka mortalitasnya rendah, C. Kegiatan ekonomi berfokus pada pertanian, D. Angka pertumbuhan penduduknya tinggi. Kira-kira penyebab dari Jepang itu menjadi negara maju itu apa teman-teman? Betul banget, yang A. Angka harapan hidupnya tinggi. Pembahasannya, negara Jepang itu merupakan salah satu negara maju yang berada di benua Asia. Beberapa faktor yang menjadikan Jepang dikelompokkan sebagai negara maju. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduknya rendah. 2.
Kegiatan ekonomi berfokus pada kegiatan industri dan jasa. 3. Angka harapan hidupnya tinggi. 4. Kualitas sumber daya manusianya tinggi. Yang kelima yang terakhir, pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semuanya. Kita bangun channel Otak Kencar ini bersama-sama agar semakin banyak manfaat yang bisa diberikan. Lanjut lagi ke soal nomor 9. Saat ini kegiatan distribusi barang perdagangan dari satu negara ke negara lain itu dapat dilakukan dengan mudah. Faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah A. Adanya pajak bea cukai, B. Topografi muka bumi yang beragam, C. Laut yang luas, D. Alat transportasi yang memadai. Kira-kira faktor penyebabnya apa teman-teman? Yaps, betul banget. Yang D. Alat transportasinya yang memadai. Pembahasannya, salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya interaksi keruangan di dunia itu karena adanya kemudahan transfer. Faktor ini berkaitan dengan kemampuan suatu wilayah untuk mencapai wilayah lain dalam perpindahan ruang, baik manusia, informasi, atau barang. Oleh sebab itu, masalah jarak, transportasi, infrastruktur, dan biaya sangat berpengaruh dalam hal ini. Saat ini, kegiatan distribusi barang-barang perdagangan di dunia itu dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini disebabkan karena adanya alat transportasi dan infrastruktur yang memadai. Contohnya adalah keberadaan kapal laut yang secara efektif dapat membawa barang perdagangan dari suatu negara ke negara lain dengan jumlah yang banyak. Atau bisa juga karena keberadaan pesawat terbang yang dapat memindahkan barang perdagangan dalam waktu yang cepat. Makanya jawaban yang paling tepat yang D, alat transportasi yang memadai. Yeay, kita udah di soal penutup teman-teman. Di soal yang terakhir, kita coba ya. Masuknya produk dari negara asing itu dapat menyebabkan kegiatan industri dan produk lokal menjadi lemah karena memiliki daya saing yang rendah. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut adalah A. Menghentikan impor barang dari luar negeri, B. Tidak melakukan interaksi dengan negara lain, C. Menghentikan ekspor barang dalam negeri, D. Mencintai dan membeli produk dalam negeri. Kira-kira apa langkah yang paling tepat teman-teman untuk mencegah kasus yang tadi? Yaps, betul banget. Yang D. Mencintai dan membeli produk dalam negeri. I love Indonesia gitu ya. Kita ke pembahasannya. Interaksi antar negara menyebabkan produk dari negara lain itu dapat masuk ke Indonesia dengan mudah. Hal ini dapat menyebabkan produk dari dalam negeri menjadi melemah dan kalah saing jika konsumen itu beralih membeli produk luar tersebut. Oleh sebab itu, salah satu langkah untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencintai dan membeli produk dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk mendorong perekonomian dan kegiatan industri dalam negeri. Selain itu, pihak industri lokal pun harus terus meningkatkan kualitas dan pemasaran produknya agar tetap bisa bersaing dengan produk luar. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang option D.